Lokakarya kalibrasi organisasi dan program itu satu gagasan yang baru ya, karena selama ini biasanya banyak organisasi itu melakukan perencanaan strategis. Setelah perencanaan strategis biasanya menyusun programatik gitu ya. Jadi perencanaan strategis itu merumuskan tujuan, kemudian merumuskan area perubahan, merumuskan tujuan-tujuan strategisnya, dan juga baru nanti kalau turun itu ada bagaimana ada menyusun KPI ya, Key Performance Indicator, baru turun lagi ke strategi program, dan dari situ biasanya baru Key Activities. Nah, di dalam lokakarya kalibrasi organisasi dan program sebenarnya ada dua sasaran. Sasaran pertama adalah apakah secara organisasi kita itu kompatibel dengan impian-impian yang mau kita wujudkan. Ya, kadang biasanya waktu kita membuat perencanaan, kalau yang biasa itu kita overconfidence gitu. Jadi taruh semua angka di tujuan-tujuan jangka panjangnya dan harapannya itu akan terwujud. Nah, ingat kalau dari logical framework kita berubah ke theory of change ya, atau teori perubahan, maka di sini yang sangat kuat adalah kita harus menyatakan kondisi-kondisi apa saja yang harus ada untuk kita bisa mencapai tujuan ya, atau yang kita sebut impact sebenarnya. Kan kalau long term outcome kita bisa padankan dengan impact. Nah, untuk mencapai ke sana itu butuh banyak banget sumber daya. Salah satunya adalah merangkul banyak pihak untuk bisa mewujudkan itu semua. Nah, organisasi yang kita bantu saat ini, Yayasan Bambu Lestari, itu sudah merumuskan theory of change-nya. Bagus sekali. Ya. Kemudian juga visinya sangat besar ya. Sangat ambisius sekali. Nah, disinilah yang sebenarnya pada saat kita mempraktekkan theory of change di lapangan, baru kita menghadapi banyak tantangan. Karena apa yang kita gambarkan sesuatu yang besar, saat kita mengerjakan kan kita mengalami hambatan-hambatan yang sifatnya bisa technical ya, bisa manajerial, bisa juga sifatnya sebenarnya struktural juga. Artinya organisasi kita harus kita ubah, karena tidak memadai kalau misalnya merespon perkembangan-perkembangan yang terjadi ya. Jadi contohnya kalau kita membangun organisasi misalnya dengan tipe A gitu, padahal sekarang challenge-nya ketika di lapangan itu udah A, B, C, D, E gitu, nggak mungkin disupport oleh sistem organisasi seperti itu. Nah, di sini saya belajar sebenarnya adalah pada saat kita mengkalibrasi organisasi itu baru tahu gitu bahwa sebenarnya ada banyak tension di internal organisasinya, sehingga perlu solusi-solusi yang kreatif. Mulai dari format organisasinya sampai juga rumpun organisasinya gitu. Organisasi kan berkembang ya, tidak tunggal ya. Itu dia ada mungkin sayap bisnisnya, kemudian ada sayap pengetahuannya, ada sayap hulunya, ada sayap tengahnya, ada sayap pendidikannya, ada sayap mungkin model bisnis dengan masyarakat di lapangannya dan sebagainya. Itu tidak mungkin dilakukan oleh satu organisasi yang dirancang di tahap awal. Nah, baru di tahapan programatik itu juga ternyata ada beberapa pathways yang harus di stop kan, harus semacam delay dulu lah, bukan di cancel ya, tapi fokusnya tidak di pathway yang sudah direncanakan, karena asumsi-asumsi yang digunakan ternyata tidak kompatibel lagi dengan asumsi yang muncul di lapangan. Jadi kalau nggak salah dari 6 pathway, akhirnya kita fokus ke pathway 1-2 kalau nggak salah ya. Yang 4-5-6-nya kelihatannya harus tunggu momen yang pas untuk bisa dikerjakan. Jadi kalibrasi sebenarnya punya manfaat seperti itu. Ya, dia bukan sekedar membaca kemudian sudah tercapai atau belum, bukan begitu. Tapi kalibrasi lebih mendiskusikan deep dive untuk memahami kenapa ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa yang kita rencanakan itu mengandung hal-hal yang ternyata rumit gitu. Padahal sekedar
di masa lalu dipikirnya sangat sederhana gitu. Tapi ketika dilakukan, cari lokasinya susah, cari lokasi yang berair juga susah, dan seterusnya. Ini hanya contoh yang menarik bagaimana kita melakukan kalibrasi, dan saya melihat dengan model seperti ini, organisasi akan lari sangat kencang ya, dan mesin-mesinnya itu disesuaikan. Kalau istilah dari kawan-kawan di JBL kan, ini mesin kecil ya, pengen ngebut untuk tujuan yang jauh gitu. Nah ini sekarang mesinnya diperbesar ya, kemudian bensinnya ditambahkan ya, kemudian juga drivernya dilatih sehingga profesional, sehingga ini akan lari sangat kencang. Begitu. Pertama, idenya adalah kita ingin menguji sampai di mana YBL, terus sekaliber apa YBL, tidak hanya dia sebagai organisasi, tapi juga perangkatnya ya, termasuk orang-orangnya, karena kita yakin dan percaya bahwa kita ingin membuat sebuah perubahan. Makanya dalam strategi kita menggunakan teori perubahan. Nah, kalibrasi ini jadi forum yang penting untuk mencek ulang, kemudian menyusun asumsi-asumsi perubahan yang ingin kita capai, kemudian mesepakati bagaimana caranya untuk mencapai perubahan itu. Harapannya adalah ada satu persepsi yang sama, bukannya persepsi tapi juga perspektif yang sama, bahwa kita ingin mencapai perubahan yang sudah kita sepakati. Kita bekerja untuk perubahan itu, menyusun strategi, taktik gitu ya, dan membentuk tradisi kerja baru. Tradisi kerja yang tidak hanya berpikir kepada secara linear gitu ya. Kalau di NGO kan biasanya dengan logika yang linear, direncanakan, diimplementasikan, seolah-olah itu hasilnya sama seperti yang direncanakan. Tapi kalau kita menggunakan teori perubahan, banyak kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi, complicated gitu ya. Dan itu kita lihat, kita bisa gunakan sebagai peluang, bisa juga dianggap sebagai tantangan untuk dimitigasi. Nah itu cara berpikir dan tradisi kerja baru yang ingin dibangun sih dalam forum kalibrasi ini. Gitu. Saya pikir ini hal baru bagi YBL. Forum ini hal baru dan memang eksperimen juga, dan teman-teman Inspiri juga menyebutkan ini hal yang baru bagi kelompok masyarakat sipil untuk menggunakan kalibrasi sebagai forum menguji ya, sampai di mana itu forum evaluasi, refleksi, dan saya pikir diskusi kemarin cukup bagus, paling tidak membangun ini tradisi baru itu, tradisi baru yang satu perspektif untuk pengubah gitu ya. Dan itu tidak hanya di level manajemennya, tapi di level orang-orangnya, staff-staffnya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Itu yang saya pikir hasil dari kalibrasi pertama ini. Dan saya pikir ke depan juga harus ada kalibrasi lain. Kemudian kalibrasi itu menjadi tradisi dan spirit yang memfasilitasi lah. Jadi ini udah kayak darah gitu ya, tidak lagi jadi event tapi kayak darah dan satu kebutuhan gitu.